Nama saya Muhammad Taufik, NIM 2019-0510363. Pada bagian saya akan menjelaskan apa saja kepentingan Tiongkok terhadap wilayah Hong Kong. Secara garis besar terdapat dua kepentingan yang ingin dicapai oleh pemerintah Tiongkok terhadap wilayah Hong Kong, yaitu kepentingan kedaulatan dan kepentingan ekonomi. Yang pertama, kepentingan kedaulatan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Hong Kong itu berstatus SAR Special Administrative Region yang memiliki otonomi wilayah yang lebih istimewa dibandingkan kota-kota Cina daratan lainnya. Pada tanggal 1 Juli 2017, Presiden Xi Jinping menyatakan bahwa kedaulatan Tiongkok ialah hal yang mutlak meskipun Hong Kong menggunakan prinsip satu negara dua sistem. Xi Jinping menyatakan bahwa prinsip satu negara dua sistem itu sebagai sebuah pohon, di mana one country atau kata satu negara pada prinsip tersebut itu berarti akar-akar yang menunjang pohon tersebut. Sehingga pada dasarnya prinsip satu negara dua sistem yang dikembangkan oleh pemerintah Cina itu semata-mata diwujudkan untuk menjunjung persatuan nasional Tiongkok. Mengenai hal ini, Presiden Xi Jinping menyatakan bahwa segala upaya yang dapat mengancam kedaulatan dan keamanan wilayah Tiongkok, menentang otoritas pemerintah pusat, dan kesucian hukum dasar daerah administratif khusus Hong Kong, ataupun menggunakan Hong Kong sebagai alat untuk infiltrasi dan sabotase melawan pemerintah Tiongkok merupakan hal yang sangat melewati batas dan mutlak tidak diperkenankan. Lebih lagi pada tanggal 13 Oktober 2019 saat kunjungannya ke Nepal, Xi Jinping menyatakan bahwa Cina akan menggagalkan segala upaya yang dapat memecah belah negara tersebut, sekaligus mengecam segala bentuk campur tangan intervensi asing yang dapat memperkeruh suasana politik yang ada di Hong Kong pada tahun tersebut, terutama ditujukan pada pihak Amerika Serikat. Pernyataan Xi Jinping pada tahun 2017 dan pernyataannya pada tahun 2019 tentunya merupakan sebuah peringatan dari Hong Kong terhadap campur tangan pihak asing yang berupaya untuk mendestabilisasi Hong Kong. Itu diklasifikasikan sebagai suatu tindakan yang dapat mengancam kedaulatan Hong Kong. Pada titik tertentu, intervensi dari pihak asing, terutama dari pihak Amerika Serikat, itu semakin diperkuat dengan ditandatanganinya sebuah undang-undang di Amerika Serikat yang pro hak asasi manusia dan pro demokrasi oleh Presiden Donald Trump pada 2019. Undang-undang ini berisikan pemberian sanksi terhadap pejabat politik Tiongkok dan pejabat Hong Kong yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Hong Kong. Kemudian pelarangan ekspor segala material yang dapat menghalangi proses demonstrasi yang terjadi di Hong Kong pada tahun 2019, seperti ekspor gas air mata dan peluru karet terhadap aparat keamanan yang ada di Hong Kong. Tidak hanya itu, undang-undang ini juga memungkinkan Amerika Serikat untuk meninjau kembali pemberian status perdagangan khusus terhadap wilayah Hong Kong apabila Tiongkok kedapatan melanggar hak otonomi yang dimiliki wilayah tersebut. Nah, berdasarkan pemaparan tersebut, dapat kita ketahui bahwa kepentingan pertama yang ingin dicapai oleh pemerintah Cina terhadap wilayah Hong Kong ialah untuk menjaga kedaulatan wilayahnya atas Hong Kong dari segala ancaman dari pihak asing. Sebagaimana sebelumnya memang Hong Kong itu pernah jatuh di tangan kolonial Inggris saat pemerintah Cina atau saat Cina kalah pada Perang Candu 1 dan 2. Kemudian pada saat ini Hong Kong harus menghadapi intervensi dari pihak Amerika Serikat pada krisis politik Hong Kong 2019. Tidak hanya kepentingan kedaulatan, ternyata Tiongkok itu memiliki kepentingan ekonomi terhadap wilayah Hong Kong. Yang pertama adalah Hong Kong sebagai pasar modal terbuka. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu ciri yang membedakan wilayah Hong Kong dengan kota-kota Cina daratan lainnya ialah perekonomian yang lebih bebas dan terbuka. Keunggulan ini memungkinkan Hong Kong untuk menggait dana dari berbagai dunia internasional lebih efisien dibandingkan kota-kota Cina daratan lainnya yang masih tunduk pada kontrol pemodal. Akibatnya, makin banyak perusahaan-perusahaan Cina yang mengambil keuntungan dari akses Hong Kong ke investor global dalam hal pendanaan. Keunggulan ini membuat Hong Kong menjadi salah satu pasar terbesar di dunia dalam IPO atau Initial Public Offering selama 11 tahun terakhir. Banyak sekali perusahaan-perusahaan Cina mulai dari ICBC yang milik negara ataupun Tencent Holdings, JD.com ataupun Alibaba yang merupakan perusahaan swasta Cina itu terdaftar dalam bursa Hong Kong dan seringkali dijadikan batu loncatan untuk melakukan ekspansi. Ditambah lagi skema Connect yang menghubungkan bursa Hong Kong dan juga bursa Shanghai dan Shenzhen
itu berguna sebagai gerbang utama bagi investor asing untuk menanamkan modal di daratan Cina. Tidak hanya itu, Charles Lee sebagai CEO dari Bursa Efek Hong Kong menyatakan bahwa Hong Kong juga merupakan pintu gerbang utama bagi investor Cina untuk menanamkan modalnya di perusahaan internasional. Yang kedua ialah Hong Kong sebagai berperan untuk melakukan ekspansi mata uang yuan secara global. Hong Kong sebagai salah satu pusat perekonomian dan pusat keuangan dunia itu membantu Cina dalam memperdagangkan renminbi atau mata uang yuan dalam skala global. Meskipun memang memiliki mata uangnya sendiri yaitu dolar Hong Kong itu tetap masih merupakan salah satu dari sekian tempat yang memperdagangkan mata uang yuan di luar daratan Cina. Bank for International Settlements atau BIS mencatatkan bahwa pada tahun 2019 Hong Kong merupakan pasar terbesar untuk transaksi valuta asing terkait mata uang yuan. Kondisi ini tentunya memberikan keunggulan bagi Hong Kong dibandingkan pusat-pusat perekonomian utama dunia lainnya seperti London ataupun Singapura dalam menggait investor untuk memperdagangkan renminbi atau mata uang yuan. Omset rata-rata harian mata uang yuan di Hong Kong pada tahun 2016 ialah 77,1 miliar US dollar dan mengalami kenaikan pesat pada tahun 2019 sebesar 107,6 miliar US dollar. Tidak hanya itu, Hong Kong itu ternyata masih merupakan pusat perekonomian utama bagi Tiongkok dalam hal ekspor dan impor, serta merupakan mitra terbesar Tiongkok dalam perdagangan jasa dengan market share sebesar 20%, di atas Amerika Serikat yang hanya sebesar 17%. Segala keunggulan tersebut membuat Hong Kong menempati posisi yang vital bagi Tiongkok untuk menjadikan yuan sebagai mata uang internasional yang menyaingi US dollar. Saya kira sekian dari saya, terima kasih.